kamu mah gaya aja, anak orang gak punya pengen kuliah aja gitu. Kenapa posisi keluarga gitu ya kayak gini gitu. Pas saya beranjak dewasa, saya ya insya Allah menjadi orang sukses lah Mbak. Itu udah posisi keluarga udah pisah gitu Mbak. Dari aku yang tadinya nggak tahu apa-apa, yang dulunya hanya seorang pekerja serabutan gitu Mbak, dari ya tukang kuli pulang malam gitu. Alhamdulillah sekarang bisa kuliah, bisa berprestasi. Jiro Lupat Ngopi Pasti Fatek Podcast. Yuhu! Balik lagi di Ngopi Pasti Fatek Podcast. Kali ini kita kedatangan, ya tetap dedek gemes. Ada Abdul Hanan. Gitu aja. Ya, halo TK. Sok imut gitu ya. Imut banget soalnya. Abdul Hanan dipanggil lah Anan. Anan. Iya, Anan. Isun mau dong jadi irinya. Aduh. Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat Mbak Eka. Alhamdulillah. Ini jauh-jauh dari Indramayu apa gimana? Dari kampus sih Mbak. Kebetulan Dari kampusnya di IAIN Senurjati Cirebon teman-teman. Anan nih orang Indramayu. Terus dia tuh ini jadi Noknang Dermayu. Tahun berapa itu? Tahun 2018 Mbak Eka. 2018. Noknang. Emang disebutnya gitu ya? Noknang. Biasanya kalau di Jawa Barat itu Mojang Jajaka. Namanya itu Mojang Jajaka, cuman di Indramayu karena khas di Indramayu itu jadi Nok. Nok itu yang cewek dan Nang itu yang laki-lakinya Mbak Eka, seperti itu. Nang Anan gitu ya. Nang Anan ya, biasanya Nang seperti itu. Itu tahun 2018 berarti 2018. udah mulai kuliah pas ikut. Masih sekolah waktu itu Mbak. Masih serius? sekolah. Masih SD? sekolah. Enggak. SMA kelas 11 kalau nggak salah. Kenapa tiba-tiba iseng gitu mau ikutan? Apa didorong? Berarti kan kalau sekolah biasanya sama gurunya nggak sih kayak bener. ayo cobain atau gimana? Nah, jadi terpaksa gitu Ira? Sebenarnya nggak terpaksa sih Mbak. Cuman karena memang keinginan sebenarnya, ingin mengembangkan potensi diri, karena posisi waktu itu saya juga sebagai ketua PAC, pengurus anak cabang IPNU. IPNU itu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama di kecamatan saya waktu itu Mbak. Dan saya dapat informasi ini dari Instagram waktu itu Mbak. Waktu itu dari Instagram, sebenarnya sedikit insecure juga Mbak, karena dilihat dari dari pamfletnya itu sendiri ya berpenampilan menarik gitu. Sementara saya rasa nggak menarik gitu. Menariknya gimana? Nggak ada menarik-menariknya. Cuman cepatnya cerita gitu, saya daftar gitu Mbak posisi waktu itu tanpa ada bimbingan dari guru dan lain sebagainya. Jadi saya iseng-iseng Mbak. Jadi nggak nanya baiknya gimana enggak Mbak, alhamdulillah pas waktu itu. Lalu daftar tuh kan Mbak ya, saya tuh bertemu dengan para peserta-peserta yang lain Mbak, dan saya shock gitu. Shock, insecure, kaget karena ya tadi gitu, posisi saya masih sekolah sementara aduh yang lain udah pada kuliah, pada cakep-cakep gitu kan. Tapi pas seleksi dan lain sebagainya, alhamdulillah Mbak, saya lolos di 15 besar waktu itu dari 70 sekian peserta. Orang Indramayu semua. Ya nggak boleh insecure lah, emang harus positif thinking. Harus positif thinking, bener Isun bisa gitu. Sampai akhirnya masuk 15 besar di situ. 15 besar. Nggak nyangka sih sebenarnya Mbak. Dan 15 besar ini sudah pasti masuk di paguyuban, di organisasinya itu Mbak. Dan alhamdulillah sampai sekarang sering penugasan, terus promosi budaya dan pariwisata, karena Noknang Dermayu ini kan menjadi duta budaya dan pariwisata kabupaten gitu. Putra-putri daerah lah Mbak, seperti itu. Jadi promosi potensi-potensi yang ada di Indramayu dan lain sebagainya seperti itu Mbak. Terus tiba-tiba memutuskan kuliah di Cirebon seperti itu Mbak. Gitu. Ya sedikit cerita sih Mbak sebenarnya Mbak. Niat kuliah itu sebenarnya ya jauh sih Mbak. Artinya kuliah itu nggak kepikiran, nggak kepikiran, nggak ada niat, nggak ada ancang-ancang dulu gitu Mbak, enggak. Jadi ya dulu tuh posisi kan ya waktu masih sekolah ya Mbak ya. Apalagi kan ya mohon maaf gitu, orang Indramayu apalagi tinggal di desa gitu Mbak, pasti ya orang tua gitu menginginkan anaknya untuk pergi keluar negeri gitu Mbak, untuk bekerja. Supaya apa? Supaya ya tadi ekonominya biar bisa buat ini, biar bisa bikin rumah dan sebagainya gitu misalnya ya Mbak ya. Dan memang seperti itu Mbak. Lalu pas masih sekolah, pas tadi Mbak yang kelas 11 itu
saya itu sempat memutuskan untuk berhenti sekolah karena latar belakang tadi, Mbak. Latar belakang karena saya dilahirkan dari keluarga yang menengah ke bawah, ditambah sekitar udah 7 tahun sekarang ya, Mbak. Ya mohon maaf gitu, orang tua saya cerai gitu. Orang tua saya cerai, tapi tadi, Mbak, saya tidak hanya lepas ataupun tidak hanya terbelenggu dalam apa ya? Dalam kesengsaraan itu saja gitu. Artinya kan memang posisi anak kan ketika udah orang tua udah ya mohon maaf Pisah cerai gitu gitu ya. ya, udah pisah, pasti bingung dong mau apa gitu. Terus apalagi ya mohon maaf masih labil gitu, posisi anak sekolah kan masih labil waktu itu, Iya, Mbak. masih bingung mau Masih ikut bingung kemana gitu mau ikut ya. kemana, mau Keder-keder, ngapain, iya. uang jajan nggak ada gitu kan. Sementara kan lagi deres-deresnya jajan kan, posisi masih sekolah kan gitu, Mbak. Dan untuk meminimalisir itu saya bekerja, Mbak, dulu tuh waktu sekolah, waktu pas MTS sampai SMA saya kerja di situ. Tapi masih sekolah ya? Masih Sambil sekolah, alhamdulillah, sambil sekolah. Jadi ketika saya dulu itu sekolah, pagi sekolah, pulang sekolah langsung kerja. Pun setiap hari gitu, nggak ada libur, Mas. Jadi minggu pun seharusnya anak-anak sekolah kan pada libur ya, Mbak, pada jalan-jalan gitu kan, pada main ya, nongkrong main gitu ya. nongkrong gitu kan. Saya redam dulu keinginan itu gitu, Mbak. Untuk tadi sih saya bekerja terus ya, karena kan mikir gitu, Mbak, saya ketika nggak kerja ya saya mau makan dari mana gitu kan. Sanggupnya dari Iya, mana ya? sanggupnya uang dari sekolah? mana, sekolah, biaya sekolah dari mana. Terus akhirnya memutuskan untuk berhenti sekolah dulu. Memutuskan untuk berhenti sekolah karena tadi, Mbak, saya itu gimana ya? Terpuruk gitu, Mbak. Terpuruk, Lagi terus bingung down-downnya juga, lagi banget gitu down-downnya ya. banget. Lagi down-downnya posisi ya waktu itu nggak punya apa-apa. Itu, Mbak. Terus 5 berhenti. bulan, 5 bulan nggak sekolah? berhenti sekolah. Saya tuh berhenti sekolah tanpa ada sepengetahuan dari pihak sekolah. Terus orang tua sendiri maksudnya tahu nggak Orang Ira nggak sekolah? Tahu. Oh, tahu. Cuma ya itu. Ya udahlah terserah Ya, kamu gitu. Udah masing-masing pokoknya, Mbak. Nggak sekolah-sekolah 5 bulan nggak diiniin, nggak dikeluarin atau Sempat apa? dicariin, saya sempat ditanyain sama gurunya temen. ke rumah gitu nggak sih kalau gitu gurunya tuh? ke rumah, sempat pas bulan ketiga kalau nggak salah. Bulan ketiga guru apa ya, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, bidang kesiswaan ngedatengin rumah saya, Mbak. Dan ternyata pas di rumah, karena emang kan saya sendiri ya, Mbak, ya, di rumah. Karena ibu ya udah ke asalnya, bapak juga beda rumah gitu. Nah itu, lalu ke rumah dan ternyata saya nggak ada di rumah gitu. Kata tetangga saya kalau Anan mah lagi kerja, dan ternyata guru saya pun tahu ketika, Pak, ini Pak, saya tuh kenapa saya nggak sekolah gitu, Pak, saya kerja di situ. Oh iya, tapi nggak apa-apa, nanti kamu, kata Pak gurunya tuh, kamu nggak apa-apa, nanti masuk aja sekolah, jangan mikirin biaya dan lain sebagainya gitu. Lanjut gitu ya sekolahnya. Lanjut. Cepatnya cerita, saya lanjut lagi, Mbak, sekolah. mulai Akhirnya sekolah lanjut lagi. Karena tadi sih guru pun sudah tahu gitu, saya pun ya mulai berpikir ke depan lah gitu, artinya teman-teman. Jadi pikiran kita itu jangan hanya stuck terpuruk saja tanpa kita bisa bisa mengembangkan diri kita bangkit gitu. lagi gitu kan. Kan nggak tahu ya, Mbak, ya, kita ke depan 1 tahun 2 tahun ke depan kita itu akan seperti apa jadi gitu. apa ya, Bu, ya, jadi bener. uang tak jadi apa uang, tak orang. jadi omongan, tak. Akhirnya dilanjutin tuh sampai Akhirnya dilanjutin, lulus. terus sampai lulus, dan itu tadi, Mbak, saya ikut duta budaya dan pariwisata itu, dan ada cerita juga, Mbak, dia jadi duta ini. Jadi ada seseorang lah yang setelah saya menjadi duta ini, cuma saya sendiri gitu, Mbak. Saya itu dibiayain sekolah itu dari ibu itu. Mungkin ibu sekarang masih sehat lah, alhamdulillah sehat ya, Bu, ya. Cuman sekarang udah jarang ketemu dengan ibu itu. Ibu ini juga. di Indramayu yang memiliki hotel gitu, di situ hotel A gitu. Membiayai saya sampai saya lulus sekolah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Emang kayak gitu tuh emang ya udah ada jalannya gitu. Iya, yang ada penting jalan, kitanya mau alhamdulillah. berusaha berdoa gitu kanan kayak gitu. Bener, sempat nggak nyangka sih, Mbak. Soalnya kan ibu ini ngubungin saya via WhatsApp waktu itu. Masih ingat saya Padahal waktu. beli kenal ya? Nggak kenal sama sekali, nggak kenal, nggak pernah ketemu. Barangkali saudara jauh atau apa, enggak, bukan. Apalagi nih nanti ketemu ibu di hotel katanya itu. Dan ternyata saya tanya resepsionis, namanya itu ya adalah pengen ketemu ibu ini gitu kan. Mohon maaf ya, Bu, ya. Pengen ketemu ibu ini. Oh, ini ibu mah yang punya hotel katanya. Oh, ternyata ini. Dan disitulah, Bu, saya menemukan orang tua kedua saya gitu. Dari ya meskipun ya orang tua saya cerai gitu, tapi di sisi lain memang banyak yang peduli gitu, banyak yang memang ketika kita punya
hal yang kemampuan kita lah, di situ juga pasti ada jalan gitu. Allah pasti ngasih jalan terbaik lah untuk kita. Di situ Mbak, alhamdulillah sampai lulus sekolah. Sampai lulusnya. Dibiayain per bulan waktu itu. Terus sampai akhirnya mutusin untuk kuliah. Nah, kalau untuk kuliah itu Mbak Iseng lagi itu. Kalau untuk kuliah Anda penuh keisengan. Iseng lagi Mbak, iseng lagi. Baru lulus itu saya tuh sempet belajar bahasa Jepang Mbak, karena emang saya tuh pengen keluar negeri sebenarnya. Oh, cita-cita Itu, Iranya iya. mau ke Jepang, mau ketemu Miyabi. Cita-cita orang tua sebenarnya Mbak. Cita-cita orang tua, ayah. Kirain cita-cita Ira mau ketemu Ultraman, Miyabi. Enggak. Terus Pengen gimana? itu. 2 bulan saya belajar bahasa Jepang di situ. Belajar les gitu les maksudnya. gitu, 2 bulan, selama 2 bulan karena emang udah niat banget gitu Mbak, orang tua ayah ya, dari ayah itu menginginkan ya tadi gitu, biar bisa bikin rumah dan lain sebagainya gitu. Terus itu selama 2 bulan saya belajar, nggak tahu tiba-tiba pas malam-malam mau tidur gitu, nggak tahu lagi, mungkin malam itu posisinya emang kayak mikirin hidup gitu ya Mbak ya. Kalau Lagi malam itu overthinking posisi gitu ya. overthinking gitu. Terus kayaknya aku pengen kuliah aja deh gitu Mbak. Saya pengen kuliah aja, tapi tadi gitu ya, karena lihat posisi orang tua juga nggak ada gitu ya Mbak ya, mau gimana lagi, pasti kan saya juga mikir panjang di situ Mbak. Kuliah kan nanti mikir apalagi di luar kota gitu kan, belum tempat tinggal, belum biaya hidup dan lain sebagainya, iya, makan, ya. biaya kuliahnya juga. Dan di situ yaudahlah yang penting saya berdoa insya Allah saya bisa kuliah gitu Mbak. Nah di situ besoknya saya cari tuh Mbak info-info kuliah gitu. Dan ternyata nggak tahu, mungkin Allah sudah menggariskan ataupun sudah jodohnya di sini gitu, di Cirebon, di IAIN Cirebon gitu. Dan saya daftar di IAIN Cirebon. Itu untung aja masih ada jalur terakhir itu Mbak. Masih ada slotnya jalur ya? mandiri, iya. Karena kan jalur yang rapot kan pertama-tama kan rapot gitu ya. Rapot udah pada ditutupin ya. Dan 2 hari lagi tuh udah ditutup sebelum saya buka itu tuh Mbak. Dan alhamdulillah saya pemberkasan, ayo ngurus-ngurus dan sebagainya. Saya daftar tuh Mbak di IAIN. Dan alhamdulillah cepatnya cerita saya keterima di IAIN. Dan setelah saya keterima nih Mbak, saya belum ngobrol sama orang tua kalau saya itu daftar kuliah. Jadi Ira tuh mandiri banget ya, bener-bener kerja daftar sendiri Sempet Mbak, masih teringat dulu tuh pengen kuliah, Pak pengen kuliah gitu kan. Sama keluarganya Bapak juga sempat ya gitulah diomongnya tuh gitu. Kamu mah gaya aja, anak orang gak punya pengen kuliah aja gitu. Sempat sakit sih Mbak, sempat sakit nyesek sama keluarga nyesek sendiri gitu ya, kan, saudara nyesek, sendiri. ngebatin sama keluarga sendiri, pun juga dari ibu, kita ke rumah ibu kemarin, Bu, saya pengen kuliah gitu. Tapi nanti kan bahasa Indramayu gitu. Tapi Ira kone priben, ningkane kok mangan apa ya priben. Wis mak, ya kita loh. Sing penting doanya wong tua, yang penting doanya orang tua, apalagi doanya ibu, karena ridallahi fi ridal walidain kan gitu. Ridhonya Allah ya tergantung ridhonya orang tua. Dan di situ saya memberanikan diri untuk ngomong kalau saya itu kuliah, Mbak, di situ. Ya udah, gitu ya. keterima. Nantilah insya Allah saya cari beasiswa gitu kan di situ. Nah, cepatnya cerita, saya pergi tuh Mbak, karena memang saya tuh nggak pernah kemana-mana dulu tuh Mbak, nggak pernah kemana-mana itu siklusnya sekolah kerja. Saya juga ke Cirebon tuh. Di sini tuh nggak ada kakak kelas, nggak ada saudara, nggak ada apa-apa. Buta banget. Naik bus mau ke Cirebon kan, karena di situ kan udah mulai tes gitu kan. Naik bus, ternyata salah bus. Kena calo nggak? Kena calo juga di situ. Karena mungkin dulu saya tuh nggak pernah kemana-mana. Pau. Saya nggak pernah kemana-mana. Terus itu naik bus disasarin Mbak, mau nyampe ke Jawa Tengah. Ternyata salah mobil, serius. Karena saya juga nggak tahu Cirebon itu patokannya di mana, IAIN di mana, saya juga nggak ngerti maps waktu itu, pokoknya gaptek banget gitu, modal nekat ya, modal nekat bener Mbak, modal nekat. Terus ya itulah cepatnya cerita, saya akhirnya naik ojek, diberhentiin, nggak tahu lupa ya, pokoknya buntat ke sana agak jauh di situ Mbak. Buntat sana udah malam, untungnya si ojek ini beneran ojek, kirain mah begal gitu kan, barangkali mau. Itu kan saya takut Mbak. Mau nyulik Ira gitu. Itu. Ingat banget dulu perjuangan pengen kuliah di Cirebon ini, ya akhirnya Pak mau ke Cirebon gitu, mau ke kampus IAIN. Oh ya, ayo Mas sama saya aja gitu kan. Ingat banget dulu tuh ada uang 10.000, Terus saya kan bingung ya, orang gak ada temen di sini, mau
tidur di mana gitu kan. Nah, dan saya nanya ke satpam gitu kan, udah nyampe kampus, depan kampus utama di IAIN itu. Malam berarti kan? Malam sekitar jam 10-an lah, jam 10-an, cuman udah sepi gitu ya. Terus pas satpam nanyain, saya juga kan masih bingung ya, masih bego lah gitu ya, nanya-nanya juga kaku gitu kan. Pak, ini Pak saya mau daftar gitu, besok tes, mau ada tes, cuman saya mau bingung gitu tempatnya di mana. Terus ya udah masuk aja ke masjid gitu. Tapi bapaknya nggak ngomong apa panjang lebar sih, dia masuk aja terus ya udah tidur di masjid. Tidur di masjid selama nunggu pagi. Selama nunggu pagi itu ya gitulah, mandi apa di masjid. Dan saya tes besoknya Mbak, tes ya disitulah mulai ada ketemu teman gitu. Karena kan saya orangnya suka SKSD gitu nggak sih Mbak? SKSD, suka Noel, suka kenalan sih, kenalan juga. Serem gitu. Ya kalau gitu. Suka ya gitu, kadang suka sok kenal sok deket gitu kan. Tapi kan ini demi kebaikan juga Mbak. Saya kan biar ada teman. Biar ada kenalan. Biar ada teman. Itu Mbak. Saya tes, kemudian ya cepatnya cerita 15 hari kemudian saya keterima. Dan selama 15 hari ini saya itu tidurnya di sekretariat apa ya? Iya sekretariat lah gitu. IAIN-nya. Bukan, tapi di organisasi. Di organisasi ekstra yaitu PMII. Ya, dari situ mengelola organisasi. Terus setelah keterima, tes dulu kan. Saya baru ketika tes itu baru keterima di jurusan apa-apanya di situ Mbak. Dan saya keterima sekarang itu di jurusan manajemen pendidikan teman-teman. Di situ Mbak. Manajemen pendidikan. Dan kalau di IAIN sendiri kan Mbak, kalau pengen daftar beasiswa, kita itu semester pertama itu bayar dulu Mbak. Baru kemudian daftar beasiswa di situ. Dan alhamdulillah saya ada celengan tadi Mbak. Celengan pas kerja itu masih ada 3 juta lah untuk bayarnya sekian gitu, untuk bayar UKT-nya. Bayar yang awal ya. Bayaran awal. Alhamdulillah. Tes dan lain sebagainya, kamu punya keahlian apa kan di situ Mbak, wawancara dulu, tes tulis. Iya, kalau beasiswa kan nggak sembarangan juga orang diterima kan. Dan kuotanya pun kemarin tuh hanya 135. Aduh, dari 3.700 sekian mahasiswa baru kan angkatan saya ada dari 3.700 waktu itu Mbak. Aduh, saya masuk enggak, saya masuk enggak lagi gitu ya. Mana saya di sini nggak ada kenalan, nggak ada orang dalam, kasarnya kan gitu Mbak. Nggak ada kenalan, nggak ada siapa-siapa. Dan pas cepatnya cerita keterima alhamdulillah. Dan saya bersyukur banget gitu Mbak. Nangis. Terus saya juga ya gitu Mbak. Ya nangis apa ya, nangis bahagia. Terharu, nangis bangga bahagia gitu sampai ada di titik ini gitu ada di titik kan. Ini, tadinya gitu, udah mau putus sekolah, nggak mau kuliah gitu kan Mbak. Dan itu sih Mbak sebenarnya prinsip yang saya pegang itu ya sekarang itu ya pendidikan Mbak. Karena apa namanya, ketika kita ingin melakukan apapun itu ya harus dengan pendidikan. Ketika kita tidak bisa apa-apa, apalagi zaman sekarang ya Mbak ya kita dibodohi gitu Mbak. Ya itu sih pendidikan itu penting. Pendidikan gitu itu penting. Makanya teman-teman di rumah jangan putus asa ketika memang ada yang kurang, meskipun jangan putus asa lihat keluarga, lihat ekonomi dan sebagainya. Dunia ini luas teman-teman. Dunia ini luas, segala sesuatu yang menjadi keinginan kita itu pasti terkabul ya Mbak ya, seperti itu. Apalagi saya tanamkan pada diri saya teguh pada prinsip dan setia terhadap proses di situ Mbak. Cuman itu sih Mbak, kadang tersirat dalam hati gitu, kenapa posisi keluarga gitu ya kayak gini gitu. Pas saya beranjak dewasa, saya ya insya Allah menjadi orang sukses lah Mbak. Itu udah posisi keluarga udah pisah gitu Mbak. Padahal kan ketika saya ada di posisi ini kan enak gitu, Pak saya kuliah terus bercengkrama di rumah gitu kan, pulang kan ada hal yang dirindukan gitu. Ya tapi kan gitu, semua manusia ada jalannya gitu. Ada jalannya benar. Mungkin orang tua pisah juga kan Ira masih bisa ke bapak, ke ibu kayak gitu, masih bisa silaturahmi ke keduanya kayak gitu. Asal jangan putus silaturahmi, minta restu doa gitu kan. Pasti Mbak, gitu. Kalau Isun lihat di bio-nya nih ada ini, Putra Putri Pertanian Jabar. Ira jurusan apa kuliahnya? Terus tiba-tiba ikut Putra Putri Pertanian Jabar 2021. Runner up 1. Runner up 1, juara 2 Ngapain berarti. itu? Saya daftar itu bukan yang sekedar daftar sebenarnya Mbak, karena ada advokasi yang dibawa gitu Mbak. Jadi saya itu bawa produk ataupun kegiatan yang ada di desa saya Mbak, yaitu tentang pemuda peduli pekarangan rumah. Oh ada ininya, ada paguyubannya gitu. Ada paguyubannya di situ Mbak. Ada pemuda peduli pekarangan rumah. Jadi kita berdayakan ibu-ibu rumah tangga, terus juga apalagi kan di masa pandemi seperti sekarang yang Mbak ya, ibu-ibu kan bingung gitu. Selain ya masa hanya masak paling terus ya
pekerjaan rumah selesai gitu, nggak ada yang bisa menghasilkan gitu. Nah di sini kebetulan teman-teman di rumah di desa saya juga sudah didukung dari pemerintah desa Mbak di situ. Dari pemerintah desa mendukung, support, sangat support sekali terkait kegiatan ini, yaitu tadi Mbak tentang tanaman hortikultura kayak cabai, tomat dan lain sebagainya, cuman masih skala rumahan gitu. Dan sekarang itu sudah ada 20 rumah yang diberdayakan Mbak. Jadi ibu-ibunya diajarin gitu ya. Ibu-ibunya dan juga kita para pemuda yang menjadi pelopor lah, yang menjadi pelopor dengan pihak-pihak pemerintah desa terkait gitu Mbak. Itu positif banget kalian. Alhamdulillah positif. Ya kan biasanya pemuda desa yang nongkrong nggak jelas kayak gitu, bikin ribut gitu kan. berantem tawuran. Manfaatkan lah. Dan lagi-lagi tadi sebenarnya Mbak, ketika saya sudah daftar, saya insecure lagi Mbak ternyata. Ya itu sih Mbak, banyak anak UGM, terus ada kampus-kampus negeri yang memang terkenal gitu Mbak. Ketika saya daftar, alhamdulillah saya menjadi finalis waktu itu. Kan ada seleksi menjadi finalis dulu ya Mbak ya. Iya, diapain? Terpilih menjadi 11 pasang dan ada pembekalan di situ Mbak dari kemarin tuh lupa pembekalannya, ada yang dari hidroponik, terus jadi para pupuk-pupuk yang menjual pupuk dan sebagainya, cuman udah di nasional gitu Mbak. Di situ pembekalan dari situ. Jadi banyak ilmu yang diambil. Banyak ilmu yang diambil karena tadi sebenarnya Mbak, Indramayu kan memang menjadi lumbung pangan nasional terbesar juga Indramayu di situ. Makanya kemudian saya ikut Putra Putri Pertanian Jawa Barat agar bisa menjadi contoh lah gitu. Contoh bagi generasi muda, terutama yang memang ogah lah Mbak. Saya lihat pemuda sekarang itu ogah untuk menjadi petani, menjadi ke sawah gitu kan, padahal kan itu ya menjadi aset kita. Lumbung pangan nasional itu kan ya dari pertanian gitu. Kalau nggak ada petani, butani, mau makan apa? Iya gitu Mbak. Itu salah satunya motivasi saya di situ Mbak. Meskipun ya saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan, dan di kampus IAIN ya mampu bersaing dengan mereka gitu Mbak. Dan itu akhirnya pas 16 Agustus, 16, 17, 18, 3 hari. 3 hari itu melaksanakan grand final Mbak. Itu penentuan juara-juara di situ. Di Kabupaten Garut. Tempatnya di Villa Belet. Villa Belet Kabupaten Garut di sana. Selama 3 hari di situ juga ada pembekalan lagi di situ dari Balai Tani, dari Propok Tani dan lain sebagainya di situ. Dan alhamdulillah Pak, kan di situ dites lagi ya Mbak, tes secara langsung karena kan kemarin kan online karena memang posisinya pandemi seperti sekarang ya Mbak ya. Itu juga grand final itu dilaksanakan tertutup Mbak, nggak semua orang bisa hadir gitu, nggak banyak orang itu. Dan cepatnya cerita, pas malam grand final itu ya kan Q&A, ada pertanyaan gitu nggak Mbak ya, kan biasa kan duta-duta gitu kan Q&A juga terkait pertanian, terkait apa dan lain sebagainya. Pas pemilihan di situ, pemilihan 5 besar ya kan langsung maju yang 11 pasang ini. Pemilihan 5 besar waktu itu Mbak. Pemilihan 5 besar, alhamdulillah saya keterima. Bisa jawab. 5 besar ya bisa jawab. Abdul Hanan gitu kan, Kabupaten Indramayu. Deg-degan banget kan waktu itu kan udah. Ya Allah kok saya bisa di 5 besar gitu kan. Nah itu setelah 5 besar kan ada lagi tuh Mbak, 3 besar setelah itu. Deg-degan lagi tuh Mbak. Habis Q&A turun lagi pengumuman 3 besar. Terus saya ada pengumuman 3 besar itu, saya dipanggil pertama gitu Mbak. Abdul Hanan Kabupaten Indramayu masuk 3 besar gitu kan. Aduh, ini 3 besar deg-degan makin banget. Makin tremor. Iya, makin tremor kan. Pertanyaannya juga makin berat gitu, lebih berbobot dan disampaikan oleh dari pihak pemerintah ataupun dinas-dinas terkait gitu kan. Dan di situ kebetulan setelah 3 besar pengumuman juara 3 tuh Mbak. Di situ pengumuman juara 3. Dan yang juara 3 ini ternyata dari kampus itu, yang kampus gede itu Mbak. Oh berarti saya antara 1 dan 2 nih dalam hati kan. Aduh, udah tegang banget kan di situ, tegang terus. Ya gitulah pokoknya deg-degan gitu kan. Dan ternyata cepatnya cerita ini dia kan gitu, juara 1 dan 2 gitu kan. Ya itu alhamdulillah. Pasangannya Pasangannya dari Kabupaten Garut, kuliahnya di Universitas Gadjah Mada. Pasangan saya yang ada di Instagram itu Mbak. Itu dari Universitas Gadjah Mada. Dan artinya saya juga berpikir gitu, oh ternyata saya tuh mampu bersaing dengan mereka gitu. Mampu bersampingan lah dengan kampus-kampus lain gitu.
makanya gitu ya. Makanya teman-teman di rumah nih ketika ada event-event atau ada perlombaan-perlombaan, jangan takut dengan kampus-kampus ternama. Kita yang dari IAIN pun ya mampu bersaing gitu ketika kita punya potensi, punya punya skill yang ada pada diri kita, ya tunjukin gitu. Iya, tunjukin. Keluarin lah semua der gitu ya. Apalagi ini di Jawa Barat gitu kan, harumkan nama kampus, nama daerah, nama diri sendiri, nama orang tua kan Mbak di situ. Itu Mbak. Alhamdulillah kemarin juara 2 dan ya itu banyak yang gak nyangka teman-teman yang ada di situ tuh Mbak. Teman-teman yang menjadi finalis tuh gak nyangka, oh kamu dari IAIN kok bisa katanya gitu. Sementara saya yang dari Fakultas Pertanian loh. Iya, pertanian terus kok gak bisa? Di universitas kamu ada bisik-bisik apa katanya dengan panitia katanya gitu. Kamu ngablopin apa gitu. Kamu ngablopin apa? Udah pada pada padahal thinking. Yang kampus-kampus ataupun peserta yang lain tuh banyak yang kenal dengan panitianya karena seniornya juga di kampusnya. Ada yang dosennya juga mungkin ya. Iya, ada yang kenal juga di situ. Padahal saya nggak ada sama sekali, sumpah. Nggak ada yang kenal juga baru di situ kan, di situ. Mungkin ya tadi sih Mbak dilihat dari keaktifan karena juga kan saya sering menyampaikan sesuatu di forum-forum itu Mbak, sering ya berargumen dan lain sebagainya, ada bahan yang diangkat gitu Mbak. Itu. Dan alhamdulillah ketika pulang dari Indramayu kemarin dari Diskominfo banyak yang mengapresiasi saya gitu dari pihak desa dan sebagainya. Oh kamu kok bisa dong gini. Keren gitu ya dari kampusnya juga. Dari kampusnya juga gitu kan. Ya itu Mbak pokoknya pulang-pulang ya bawa nama harum daerah, kampus, diri sendiri juga bangga lah gitu sama diri Ira sendiri. Ya itu Mbak dari aku yang tadinya nggak tahu apa-apa, yang dulunya hanya seorang pekerja serabutan gitu Mbak, dari ya tukang kuli pulang malam gitu. Alhamdulillah sekarang bisa kuliah, bisa berprestasi, dan di rumah teman-teman juga jangan insecure lah. Lihat-lihat yang di luaran sana bisa kuliah dan lain sebagainya. Kita dan kalian teman-teman di rumah pun ya bisa gitu. Dengan keinginan teman-teman di rumah. Iya, kitanya harus berusaha. Berusaha pastinya itu. Sukses pastinya. Anan ke depannya. Amin. Semoga cepat bertemu jodohnya juga. Amin. Belajar dulu kan S2. Belajar dulu S2 dulu baru nikah kayaknya Mbak. Iya, gitu. Semangat semoga cepat terrealisasikan. Amin. Jangan main baik. Enggak dong, pastinya. Enggak ya? Mainnya produktif sih maksudnya. Oh iya, main yang ini ya, positif aja, enggak party-party ya. Enggak party-party, enggak ada. Tapi ya ada sih party-party, maksudnya party-party yang gitulah pokoknya. Apa gitu? Yang tetap pada koridor gitu. Enggak party-party yang tanda kutip gitu Mbak. Cuma ngumpul-ngumpul aja gitu kali ya, nongkrong sama teman-teman. Iya, itu kan penting. Iya, berbaur gitu kan sama teman-teman yang komunikasi. Iya, komunikasi. Enggak yang formal-formal banget. Yang formal-formal banget di meja kopi gitu kan. Iya. Sukses ya Nan. Makasih udah sharing-sharing di Ngopi Pasti. Sekian Ngopi Pasti Fatek Podcast episode kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah.